Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel TPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini masih dalam bahasan Pur Super Pit ya, teman-teman. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu Pur Super Pit Red untuk murai batu pastol. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi Pur Super Pit Red untuk murai batu pastol ini bagaimanakah perawatannya ya. Jadi teman-teman ini akan saya bagikan buat teman-teman ya, biar tahu ya, terutama pemula terus dia mau menggunakan Pur Super Pit Red ya kan. Nah, ini langsung pur yang tertinggi ya. Kalau biasanya kan ada gold ada red ya kan. Nah, ini langsung menggunakan yang red ya, Pur Super Pit Red. Nah, ini biar teman-teman itu tahu ya, biar teman-teman tuh tahu bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara amannya, biar tidak ada efek-efek samping yang dirasakan oleh kicau mania yang belum tahu caranya. Nah, ya kan ada cabut bulu, ada apa, karena itu cara perawatannya belum tahu. Nah, gitu ya teman-teman. Dan jadi mitos kalau pakai Pur Super Pit Red burung hancur. Tidak ya teman-teman. Ini jawaban cepatnya itu tidak, karena kalau sudah tahu caranya, ini insya Allah aman, nutrisi terjamin ya, nutrisi terjamin dan aman-aman saja. Dan untuk kondisi burungnya itu akan sehat, akan terpenuhi nutrisi dalam tubuhnya, dan kita sebagai pemiliknya atau perawatnya tidak dibikin ribet, tidak dibikin pusing oleh Pur Super Pit Red ini. Nah, gitu teman-teman. Yang penting caranya tahu. Nah, udah itu. Sebenarnya pakai Pur Super Pit Red ini simple banget ya teman-teman. Misalkan sempatnya hanya pagi ngasih jangkrik, ya nggak masalah. Kalau bisa rutin pagi sore juga bagus. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi untuk perawatan untuk pastol ini bagaimana? Yaitu yang pertama seperti yang sering saya bahas di vlog saya, yaitu kalau pagi itu diembunkan ya, itu teman-teman ya. Kalau pagi itu diembunkan langsung dikasih jangkrik. Nah, kalau untuk murai batu pastol ini, seberapa banyak pemberian Pur Super Pitnya, tetap 1 sendok makan ya. 1 sendok makan, dan maksimal 2-3 hari itu harus diganti purnya. Karena ini tanpa pengawet ya. Jadi cepat hancur, apalagi kena sinar matahari, diembunkan angin-angin kan tiap hari ya kan. Itu pasti 3 hari itu sudah mulai ada yang hancur gitu. Jadi sebaiknya 3 hari itu diganti. Nah, gantinya itu dikasih ke siapa? Kasih ke jangkrik. Nah, bolak-balik saya sampaikan kasih ke jangkrik atau ke ulat ulat Hongkong atau ulat Jerman yang kita miliki, yang kita simpan, itu ya teman-teman. Itu untuk pemberian purnya. Dan pemberian EF-nya berapa? Pemberian EF-nya itu minimal itu 5 ekor pagi, 5 ekor sore. Kenapa minimal? Ini berdasarkan eksperimen saya ya teman-teman. Kalau 5 pagi 5 sore, otomatis dia itu akan birahinya itu akan selalu ada. Nah, gitu. Bisa dinaikkan, bisa saja ya gitu ya. Bisa saja ketika pastol teman-teman sudah tahu mandinya, usahakan mandi keramba dan usahakan mandinya malam. Kenapa mandinya malam? Yaitu untuk menstabilkan emosinya ya. Karena kecenderungan untuk Pur Super Pit Red ini, mau red mau gold, untuk tubuh burung itu akan lebih cenderung emosinya itu tinggi, teman-teman. Ketika ketemu lawan, emosinya itu cenderung tinggi. Nah, ketika seperti itu ya teman-teman, jadi kita itu hanya mensuplai atau meningkatkan birahinya saja. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk Pur Super Pit Red ya.
Jadi rawatannya yaitu tadi pagi diembunkan langsung kasih jangkrik. Kalau jangkriknya settingannya 5 pagi 5 sore ya sudah kasih 5 ekor gitu ya. Ini biasanya kalau udah pastol itu ini bukan posisi mabung ya teman-teman, bukan posisi dorong ekor ya, tapi posisi sudah normal ya. Itu dikasih 5 ekor pagi 5 ekor sore ini insya Allah gacor gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kurang gacor bisa dinaikkan enggak? Jawabannya bisa. Nah, tapi harus terukur teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang tahu ya. Misalnya ini saya naikkan jadi 7 pagi 7 sore ya bisa gitu ya, bisa. Tapi tetap mandinya dijaga. Tetap ya mandi dijaga. Terus siang bagaimana dikerodong apa enggak? Nah gitu. Kalau dia sudah gacor, diablak aja tidak masalah ya teman-teman. Diablak aja tidak masalah. Nah kecuali kalau untuk persiapan lomba, jadi H-3 sudah harus dikerodong. Itu ya teman-teman, itu untuk perawatannya. Nah terus untuk penjemurannya bagaimana Untuk penjemurannya dimulai dari 30 menit ya, 30 menit minimal ya. Jadi untuk penjemuran ini sangat penting ya buat murai batu pastol, sangat penting ya. Penjemurannya tuh dimulai dari 30 menit. Jadi 30 menit ini dia tuh mangap enggak kan gitu ya. Kalau 30 menit itu udah mangap terus gelisah, biarkan sampai 15 menit dulu baru diangin-anginkan. Kenapa nunggu 15 menit? Biar dia itu beradaptasi benar-benar dengan sinar matahari. Kalau sudah 15 menit atau 10 menit baru diangin-anginkan. Tapi ingat teman-teman ya, jangan langsung dikasih jangkrik. Biarkan dia kira-kira 10 menit juga ya. 10 menit juga diangin-anginkan atau 15 menit. Baru kemudian dikasih jangkrik gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya untuk perawatan murai batu pastol ya, supaya awet gacornya, tetap sehat ya, tetap sehat dan selalu membanggakan pemiliknya tanpa harus ribet untuk merawat hariannya. Nah, gitu ya teman-teman. Begini teman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Pur Super Pit Red ini untuk murai batu pastol ya, Pur Super Pit Red untuk murai batu pastol ini sangat mudah, sangat gampang dan simple ya dalam merawatan sehari-hari. Jadi kita tidak terlalu pusing untuk merawat ya, harus kombinasi, harus ini, tidak perlu, hanya jangkrik dan Pur Super Pit Red. Nah, udah cukup ya teman-teman. Nah, pemberiannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, gitu teman-teman. Demikian teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman khususnya pemula ya. Pur Super Pit Red untuk murai batu pastol. Nah, seperti itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.